Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dian Surya Virgawati dengan NPM 20230310008, Dini Novitasari dengan NPM 20230310009, dan Ila Putri dengan NPM 20230310003. Di sini kami akan membahas landasan aksiologi dalam filsafat ilmu. Latar belakang. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan mudah. Dan merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berutang pada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal memberantas penyakit, memberantas kelaparan, memberantas kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan ditetapkan pada masyarakat. Proses ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tertentu, tentunya tidak terlepas dari ilmuannya. Kaitan ilmu dengan moral adalah nilai yang menjadi acuan seorang ilmuwan, dan tanggung jawab sosial ilmuwan telah menempatkan aksiologi ilmu pada posisi yang penting. Karena itu, salah satu aspek pembahasan integrasi keilmuan adalah aksiologi ilmu, di mana tujuan dari landasan ilmu dalam filsafat ilmu adalah untuk mengetahui apakah itu aksiologi. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan mengenai teori nilai kegunaan ilmu filsafat. Pengertian aksiologi. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang memiliki arti nilai dan logos yang mempunyai arti yaitu ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologi, saya akan menguraikan beberapa definisi tentang aksiologi. Di antaranya yang pertama adalah aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dan yang kedua yaitu menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Lalu yang kedua adalah aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga adalah socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. Yang pertama adalah nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertiannya yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Lalu yang kedua adalah nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai, ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai seperti nilainya atau dinilai dia. Lalu yang ketiga adalah nilai juga dipakai sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai atau dinilai. Dari definisi aksiologi di atas terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang di dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, simbolik, ataupun fisik. Aspek aksiologi. Aspek aksiologi dari filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi, secara garis besar, muncullah 2 cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika.
Mengapa dalam filsafat ada pandangan yang mengatakan nilai sangatlah penting? Itu karena filsafat sebagai philosophy of life mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan yang berfungsi sebagai pengontrol sifat keilmuan manusia. Teori nilai ini sama halnya dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Etika. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang moralitas nilai baik dan buruk. Etika bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Etika berasal dari dua kata, yaitu ethos yang berarti sifat, watak, kebiasaan, etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari mos yang berarti adat, kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut akhlak yang berarti budi pekerti, dan dalam bahasa Indonesia dinamakan tata susila. Lalu selanjutnya yaitu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani, yaitu yang mempunyai arti aesthetis yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual, atau bisa juga berarti pengamatan spiritual. Istilah art berasal dari kata Latin ars yang berarti seni, keterampilan, ilmu, atau kecakapan. Estetika adalah cabang filsafat yang memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, rasa atau selera kreasi, dan apresiasi tentang keindahan. Secara ilmiahnya, ia didefinisikan sebagai studi tentang nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensorik yang kadang dinamakan nilai sentimental atau citra rasa atau selera. Secara luasnya, estetika didefinisikan sebagai refleksi kritis tentang seni, budaya, dan alam. Estetika dikaitkan dengan aksiologi sebagai cabang filsafat dan juga diasosiasikan dengan filsafat seni. 4 pendekatan etika. 1. Teori nilai intuitif. 2. Teori nilai rasional. Ketiga, teori nilai alamiah. Dan keempat, teori nilai emotif. 1. Teori nilai intuitif. Teori ini berpandangan bahwa sukar jika tidak bisa dikatakan mustahil untuk mendefinisikan suatu perangkat nilai yang absolut. Nilai ditemukan melalui intuisi karena ada tatanan moral yang bersifat baku. Mereka menegaskan bahwa nilai eksis sebagai piranti objek atau menyatu dalam hubungan antar objek, dan validitas dari nilai tidak bergantung pada eksistensi atau perilaku manusia. 2. Teori nilai rasional. Fakta bahwa seseorang melakukan sesuatu yang benar ketika ia tahu dengan nalarnya bahwa itu benar. Sebagai fakta bahwa hanya orang jahat atau yang lalai yang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak atau wahyu Tuhan. Jadi, dengan nalar atau peran Tuhan, nilai ultimo, objektif, absolut yang seharusnya mengarahkan perilakunya. 3. Teori nilai alamiah. Nilai menurutnya diciptakan manusia bersama dengan kebutuhan-kebutuhan dan hasrat-hasrat yang dialaminya. Keempat, teori nilai emotif. Teori ini memandang bahwa konsep moral dan etika bukanlah keputusan faktual, tetapi hanya merupakan ekspresi emosi dan tingkah laku. Nilai tidak lebih dari suatu opini yang tidak bisa diverifikasi, sekalipun diakui bahwa penelitian menjadi bagian penting dari tindakan manusia. Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak ini, para ilmuwan terbagi ke dalam golongan pendapat, yaitu golongan pertama yang menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologi. Sebaliknya, golongan kedua bahwa netralisasi terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisis keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya ilmu berlandaskan pada moral. Berkenaan dengan nilai guna ilmu, tak dapat dibantah lagi bahwa ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat mengubah wajah dunia. Berkaitan dengan hal ini, menurut Francis Bacon, seperti yang dikutip oleh Jujun S. Surya Sumatri, yaitu bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Apakah kekuasaan itu merupakan berkat atau justru malapetaka bagi umat manusia? Kesimpulan,
Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Dalam filsafat, penerapan teknologi meninjaunya dari segi aksiologi. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika, di mana makna etika memiliki dua arti, yaitu merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan sesuatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau yang lainnya.